kepada siapa kita menyembah, kesanalah kita segambar dengan dia. Kalau kita menyembah simbolis, tunduk kepada simbolis, taat kepada simbolis, maka segambarlah dia dengan simbolis. Kalau kita tunduk kepada Yesus, kalau kita tunduk kepada Tuhan, kalau kita taat kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan, maka kita segambar dengan Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu sembahlah Tuhan. Saudara yang kekasih, mau segambar dengan siapa lagi kita kalau tidak segambar dengan Tuhan? Oleh karena itu saudaraku, ya, di hadapan Tuhan kita tidak ada yang lebih tinggi, semuanya kita sama, derajat kita sama. Saudara yang kekasih, yang membuat kita berbeda dari dunia ini adalah Yesus yang di dalam kita, dan karakter kita, hidup kita yang mencerminkan, saudara, kehidupan Yesus yang penuh kasih, yang penuh pengampunan, yang penuh kebaikan, yang penuh kemuliaan. Amin. Itu sebabnya wajah kita dulu sebelum selamat berbeda dengan sekarang. Sebelum selamat, wajah kita sangat luar biasa. Betul? Saudara, tidak ada kemuliaan Tuhan. Masih saudaraku yang kekasih, pengikut simbolis kita dulu. Tetapi sekarang kita adalah pengikut Yesus, penuh kemuliaan Tuhan. Lihatlah teman saudara kanan kiri muka belakang, penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau belum penuh kemuliaan Tuhan, bilang sama dia, nanti datang ke depan didoakan. Amin. Jadi status kita anak Tuhan, status kita orang berkuasa. Ingat. Biar ingat, mari kita ucapkan. Status saya anak kerajaan sorga, berkuasa di dunia ini. Amin. Nah, saudara yang kasih, ada maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita. Sungguh mulia kita diciptakan Tuhan. Nur gambarnya sungguh luar biasa itu saudaraku. Kita tidak seperti diciptakan menurut teori Darwin, teori evolusi, keturunan manusia berasal dari kera. Bukan. Kalau orang luar sana mau jadi keturunan dari kera, silahkan. Kita nggak mau lah keturunan kera. Amin. Atau ada yang mau di sini keturunannya dari kera? Tidak ada kan? Nah, nanti makanannya pisang tiap hari. Haleluya. Kita mau saudara yang terkasih, ya, bukan karena teori, tapi karena memang kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan menciptakan kita. Saudara yang terkasih, sungguh mulia, segambar dengan Dia. Saudara, kalau segambar berarti punya mata. Tuhan juga punya mata melihat kita. Dia punya telinga, kita punya telinga, dia punya telinga yang mendengar doa-doa kita. Kita punya mulut bisa bicara, Tuhan juga punya mulut untuk bicara kepada kita. Dia punya tangan, kita punya tangan, dia bisa memberkati kita di dunia ini. Dia bisa berjalan menghampiri kita, menyadarkan kita. Saudara yang kasih, seturut segambar dengan Dia. Amin. Saudara yang kekasih, ya, ingatlah identitas kita, anak Tuhan, warga kerajaan sorga. Jangan ada apapun yang merusak itu. Hanya satu yang merusak itu, dosa. Jangan dosa merusak itu semuanya. Sudah mulia kita diciptakan Tuhan. Jangan kita berdosa lagi, kembali ke kubangan yang lama, menjadi orang-orang yang penuh dengan dosa, sehingga tidak ada kemuliaan Tuhan lagi dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, mari kita sungguh-sungguh menjaga supaya kemuliaan Tuhan itu tetap bagi kita. Amin. Saudara yang kekasih,
Biarlah kehidupan kita, kehidupan yang bertobat setiap hari, saudara yang kasih, sehingga kita disempurnakan sampai hari kedatangan Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan berinisiatif dari dahulu menyelamatkan manusia. Mulai dari kehidupan Nuh, Tuhan berusaha berinisiatif menyelamatkan manusia. Mulai dari kehidupan Abraham, Yusuf, Daud. Tapi yang paling tinggi, rencana Tuhan, inisiatif Tuhan menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Amin. Kehidupan dari Nuh, saudaraku, Tuhan mau menyelamatkan manusia. Tidak mau manusia itu selamat. Hanya 8 orang saja yang selamat. Itulah keturunannya lah, sampai pada keturunan yang kepada kita sekarang ini. Amin. Abraham juga, saudaraku, dari keturunannya lah, saudaraku yang kasih, dikatakan anak perjanjian itu. Kitalah anak perjanjian itu. Amin. Dari kehidupan Yusuf, dari kelaparan, saudaraku, tapi Yusuf dipelihara Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Amin. Begitu juga Daud. Tapi ingatlah, Yesus yang datang langsung ke dunia ini, saudaraku, membawa keselamatan kepada kita. Itu adalah satu level yang tertinggi dan tidak bisa dibatalkan, saudara yang kasih, dan tidak pernah gagal. Haleluya, haleluya. Melalui Yesuslah pemulihan yang benar-benar dipulihkan. Bagaimana pembebasan bagi manusia di dunia ini. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, Tuhan menciptakan makhluk lain dengan berfirman, tetapi manusia diciptakan. Dia menciptakan kita, membentuk kita, saudara, dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Jadi kita diciptakan, saudara yang kasih, sungguh luar biasa. Yang lebih istimewa lagi dikatakan bahwa manusia diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Apakah yang dimaksud dengan segambar? Yaitu serupa dengan Allah. Amin. Menyerupai Tuhan, mencerminkan Tuhan. Bagaimana sifat Tuhan? Biarlah itu yang kita cerminkan. Amin. Bukan bagaimana sifat iblis yang kita cerminkan, melainkan sifat Tuhan yang kita cerminkan. Nah, saudara yang kekasih, Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh. Oleh karena itu, saudara yang kasih, sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran, maka kita dibaharui segambar dengan Dia, serupa dengan Dia. Amin. Oleh karena itu, berusahalah kalau kita menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan, bermasmurlah baginya. Ku sembah Kau Tuhan, ku muliakan Kau Tuhan, ku agungkan Engkau Tuhan. Sembah untuk Engkau Tuhan, ku sembah, ku muliakan Engkau Tuhan, ku agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Maka kualitas hidup kita tidak sama lagi. Kualitas kita di dunia ini sebagai anak Tuhan dibaharui, saudaraku yang kekasih, dimulai dari kita dekat kepada Tuhan dan memuji menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Kita diciptakan segambar dengan Tuhan yang memiliki roh. Itu sebabnya, saudara yang kekasih, manusia memiliki tubuh, roh, dan jiwa. Amin. Kalau kita mau menyembah Tuhan, menyembahlah di dalam roh dan kebenaran. Hanya 2 saja, saudaraku. Roh mana yang mau kita sembah? Roh Tuhan atau roh setan? Mari sembahlah roh Tuhan. Saudara yang kasih, ada banyak orang tertipu dengan menyembah kepada setan, menyembah kepada iblis, mengadakan pemujaan, pemanggilan arwah-arwah. Dia pikir itu roh.
yang bisa membawa berkat. Saudara yang kasih, lihatlah, roh kita hanya bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu, mari roh kita ini datang menyembah kepada Tuhan. Jangan sembah yang lain. Amin. Jangan datang ke kuburan berdoa, saudara yang kasih, lalu di sana minta nomor lah. Itu termasuk menyembah setan. Amin. Bertanya kepada dukun dan paranormal, itu bukan menyembah Tuhan. Saudara yang kasih, mari kita sadari kita harus menyembah Tuhan. Amin. Nah, coba saudara baca 1 Tesalonika 5 ayat 23. Silakan saudara baca bersama-sama. Iya. Haleluya. Ya, luar biasa Pak Purba ini. Jadi contoh, jadi teladan dia. Amin. Selalu memberkati. Nah, puji Tuhan saudara yang kasih. Jangan lagi berkomunikasi dengan setan. Amin. Coba katakan, saya tidak mau lagi berkomunikasi dengan setan. Biarlah komunikasi kita hanya kepada Tuhan, hanya kepada Yesus. Yang kedua, manusia itu memiliki akal budi sebagaimana Tuhan memiliki akal budi, sehingga manusia ciptaannya yang segambar dengan dia juga memiliki akal budi. Ciptaan Tuhan yang lain, binatang-binatang tidak memiliki akal budi. Saudaraku, manusia diciptakan memiliki akal budi. Itulah sebabnya ada manusia ini pintar, ada manusia itu bodoh, ada manusia itu jenius. Saudaraku, bisa dibuatnya pesawat terbang, bisa dibuatnya saudaraku internet, bisa dibuatnya teknologi-teknologi yang canggih. Saudaraku, sampai nuklir pun bisa dibuat oleh manusia ini. Itu artinya segambar manusia itu, kita ciptaannya itu memiliki akal budi. Amin. Manusia juga memiliki hati nurani. Saudara yang kasih, memiliki hati nurani, tidak sadis, tidak kejam. Amin. Jangan jadi orang sadis. Dimulai dari perkataan, jangan perkataan sadis. Gak ada amin deh. Jangan perkataan-perkataan yang menusuk. Jangan perkataan-perkataan yang mencaci maki. Biarlah perkataan kita yang memiliki hati nurani. Saudara memiliki kesadaran. Kalaupun binatang lembu tidak mau jatuh ke lubang yang sama, apalagilah manusia yang memiliki hati nurani tidak jatuh ke lubang yang sama. Amin. Nah, jadi saudara yang kasih, ketiga perkara ini menunjukkan status kita, siapa kita di dalam Tuhan. Saudara yang kasih, biarlah kita mengerti bahwasanya kita anak-anak Tuhan yang memiliki roh, yang memiliki budi pekerti, dan memiliki hati nurani. Amin. Saudara yang kasih, hati nurani yang bersih, hati nurani yang tulus di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang kasih, hati nurani adalah suatu pengetahuan tentang satu tindakan yang disertai dengan penilaian tentang tindakan itu. Saudaraku, di dalam diri manusia ada suatu kualitas di mana ia mampu bertindak dan mempertimbangkan. Hati nurani kita bisa mempertimbangkan apa yang baik, apa yang jahat. Saudaraku yang kekasih, kita punya kepekaan, saudaraku, menghadapi segala sesuatu, merespon segala sesuatu. Saudaraku yang kasih, biarlah kita meresponinya sesuai dengan kehendak Tuhan.
Amin. Bukan dengan cara-cara dunia. Itu sebabnya kita berbeda dengan binatang. Kalau binatang gak punya hati nurani, saling gigit menggigit, saling mangsa memangsa. Tapi kita anak-anak Tuhan saling mengasihi. Atau ada yang saling memangsa di sini? Gak datang aku gereja kalau dia ke gereja juga. Nanti di sana kalau datang dia gusar gak dia. Saudara yang kasih, janganlah saling gigit menggigit. Cuma ini pada ngamen ini. Haleluya. Jangan saling menggigit. Kemudian manusia memiliki moralitas. Jika roh berhubungan secara vertikal kepada Tuhan, maka moral berkaitan dengan masalah horizontal sesama kita. Amin. Jadilah orang yang bermoral. Saudaraku, karena kita anak-anak Tuhan, moral kita lebih tinggi daripada orang dunia ini. Amin. Gaya hidup kita, saudaraku, tingkah laku kita mencerminkan moral kerajaan sorga. Kalaupun kita di kedip tua, kita tidak ikut mabuk, melainkan kita menginjili mereka. Jangan takut dibilang pendeta, jangan takut dibilang penginjil. Amin. Di tempat kerja, kalau orang lain, saudaraku, cakapnya cakap kotor, cakap-cakap duniawi, cakap-cakap saudaraku menyimpang, kita jangan ikut perkataan ini. Amin. Kalau di dunia ini penuh dengan saudaraku amoral, anak Tuhan harus bisa menunjukkan moral yang tinggi. Amin. Nah, itulah dia manusia, kita anak Tuhan punya etika yang baik, punya moral yang baik untuk menjadi terang di lingkungan kita dimanapun kita berada. Haleluya. Saudara yang kasih, namun sayang dosa telah membuat gambar itu menjadi rusak. Saudaraku, oleh karena itu, saudaraku jangan mau lagi kembali kepada dosa. Dosa merusak identitas kita sebagai anak Tuhan. Amin. Ingatlah itu, saudaraku. Dosa merusak identitas kita sebagai anak Tuhan. Hal itu menuntut usaha dari kita, yakni dengan merubah kehidupan kita yang lama, merubah kehidupan kita yang selama ini kurang baik, memelihara gambar dan rupa Allah di dalam hidup kita, memelihara, mengolah, melindungi, mengusahakan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Saudara yang kasih, mari kita baca Kolose 3 ayat 4. Kolose 3 ayat 4. 2-3 ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ada jaminan bahwa janjinya pasti akan diwujudkan. Amin. Ada jaminan. Ini ayat yang merupakan jaminan suatu saat kelak, saudara yang kekasih, Tuhan Yesus menyatakan diri kepada kita. Saudara yang kasih, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan apa yang telah diciptakannya. Semua yang dibuatnya selalu memiliki tujuan. Tuhan Yesus telah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan kita dari kehidupan kita yang sia-sia. Amin. Sia-sia kita, hidup kita dahulu, saudara. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Untuk apa, saudaraku? Melakukan pekerjaan baik, bukan melakukan pekerjaan yang jahat. Saudara yang kasih, untuk inilah saudaraku yang kasih kita diciptakan Tuhan. Inilah kebenaran
yang perlu kita ketahui, yang bisa kita temukan bersama di dalam identitas kita di dalam Tuhan ini. Amin. Tuhan menyelamatkan kita untuk melakukan kebaikan terhadap orang lain, supaya kita menjadi terang, menjadi garam dunia. Saudara yang kasih, saat kita menuntun jiwa yang terhilang kepada Tuhan, saat kita melayani di gereja, sesungguhnya kita sedang mengembangkan potensi, saudara yang kekasih, atau benih roh kebaikan yang telah Tuhan tanamkan kepada kita. Amin. Jadi saudaraku, sukalah melayani, sukalah menuntun orang kepada jalan-jalan Tuhan, sukalah mengembangkan talenta-talenta. Haleluya. Ketika kita mengerti identitas kita sebagai anak Tuhan, maka kita tidak lagi akan diperhamba oleh apa yang berasal dari dunia. Kita tidak diperbudak lagi. Rasa takut tidak memperbudak kita lagi. Merasa tidak layak tidak memperbudak kita lagi. Perasaan tidak mampu tidak memperbudak kita lagi. Haleluya. Saudara yang kasih, iblis mengaruniakan roh perbudakan, tetapi Tuhan memberikan kemerdekaan kepada kita. Haleluya, saudaraku. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Amin. Dialah yang memerdekakan kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih, ya, iblis tidak suka, iblis tidak senang, iblis berusaha bagaimana menjatuhkan kita. Saudara yang kasih, mari kita sadari ini, dia berusaha menjegal kita dengan kehidupan-kehidupan kita yang lama dulu, dari trauma-trauma kita yang dahulu, dari tabiat-tabiat kita dulu. Dari sanalah Tuhan, dari sanalah maksud saya, setan mau menjatuhkan kita. Amin. Oleh karena itu, saudara yang kasih, perlu Roh Kudus untuk memberikan kekuatan, kuasa bagi kita untuk mengusirnya. Iblis akan mencari cara, saudara yang kasih. Dia akan menunjukkan senjatanya, kekuatannya. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita, apapun halangan-halangannya, saudaraku yang kekasih, biarlah kita mampu menghadapinya, bukan kita mundur menghadapinya, saudaraku yang kekasih, karena kita tahu ada kuasa Roh Kudus di dalam kita. Amin. Haleluya. Walaupun sepertinya jam berputar seperti minggu lalu, bagaimana bangsa Israel, saudara yang kasih, begitu banyak tantangan, begitu banyak aniaya, begitu banyak pergumulan, kesulitan, penderitaan. Kalau itu kita alami sekarang ini, jalani saja terus, jangan bersungut-sungut. Amin. Jadilah seperti orang-orang, saudaraku, yang luar biasa seperti di dalam Alkitab. Kita melihat 12 pengintai, saudaraku. Kita tahu, kita akan melihat siapa yang memiliki identitas anak Tuhan. 12 pengintai disuruh mengintai, saudaraku. 10 orang takut, 10 orang mundur, 10 orang pikiran negatif, 10 orang, saudaraku, berpikiran, bermental, saudaraku, lemah. Tetapi 2 orang. Siapa, saudaraku, yang 2 orang itu? Joshua dan Kaleb memiliki, saudaraku, identitas kerajaan sorga. Apa yang dikatakan Joshua dan Kaleb? Kita anak Tuhan, kita bisa mengalahkannya. 10 yang lain berkata gak bisa. Temboknya saja setinggi langit, sudah hiperbola, terlalu besar-besarkan. Orangnya besar-besar. Itu 10 pengintai. Adakah kita di 10 pengintai itu? Gak bisa.
Gak bisa. Sudah beginilah kekuatanku. Aku orang gak sekolah. Aku dari latar belakang orang miskin. Gak bisa lagi berubah hidupku ini. Gak bisa. Gak bisa. Ngontrak ini pun sudah hebatnya ini. Tidak ada yang berpikiran seperti itu di sini. Haleluya. Ingat identitas anak Tuhan. Identitas anak Tuhan. Imannya, perkataannya, tingkah lakunya, hidupnya kerajaan sorga. Saudaraku, dua pengintai punya identitas luar biasa, mental kerajaan sorga. Mereka berkata, tidak, kita harus maju. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, Yusuf berbeda dari orang dunia. Sekalipun mulai dari kecil hidupnya menderita. Dia dijual oleh abang-abangnya. Sebelumnya dimasukkan ke dalam sumur, dia dijadikan budak. Saudaraku, dia masuk ke penjara. Sudah ada yang masuk penjara di sini? Sudah ada yang jadi budak? Belum kan? Sudah ada yang pernah dimasukkan sumur? Sudah ada yang pernah dijual di sini? Gak ada. Berarti Yusuf ini penderitaannya luar biasa. Tetapi mentalnya, hidupnya, mentalitas kerajaan sorga, identitasnya dia ingat. Dia punya Tuhan yang luar biasa. Maka imannya juga luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan dimanapun. Dia suka bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dimanapun. Dia suka firman Tuhan, saudaraku, dan dia menunjukkan dia hidupnya dimanapun sebagai anak Tuhan. Di penjara dia tunjukkan identitasnya sebagai anak Tuhan. Dijual dia juga, dia tunjukkan identitasnya sebagai anak Tuhan. Sampai di penjara juga, saudaraku, identitasnya sebagai anak Tuhan, berdoa, beribadah, memuji Tuhan. Di rumah Potifar juga, saudaraku, identitasnya dia tunjukkan sebagai warga kerajaan sorga. Istri Potifar sudah membujuk-bujuk. Pintar istri Potifar ini. Dilihatnya Yusuf ganteng. Saudaraku, dia kosongkan semua rumahnya. Pembantu-pembantunya, pekerja-pekerjanya dikasih tugas semua. Pembantunya disuruh beli garam ke amplas. Padahal dia di Pekanbaru sana, contoh. Atau di Tanjung Morawang, biar lama pulangnya. Tukang kebunnya dia suruh proyek. Saudaraku, kerjakan dulu proyek ini ke sana. Lalu tinggal dia sendirian bersama dengan Yusuf. Bang Yusuf, nah, mulai dia menggoda. Tidak seperti yang di sini. Di sini semuanya rohani-rohani. Tidak menggoda suami orang, tidak menggoda istri orang. Amin. Betul ya? Atau ada yang menggoda suami orang di sini? Tidak ada lah. Biarlah seperti Yusuf semua. Amin. Identitasnya adalah identitas kerajaan sorga. Siapa lagi saudara? Daud. Saudara yang kekasih, dia tunjukkan identitasnya. Dia tahu siapa Tuhannya. Dia lihat Goliat tinggi besar. Bangsa Israel sudah takut semuanya. Betul ya? Udah takut. Gak ada yang mau maju bangsa Israel. Dengar suaranya aja pasukannya sudah mundur. Dengar suara Goliat. Oh bangsa Israel, mari, mari, siapa yang mau maju menghadapi aku? Mari. Masih mendengar suaranya udah sama si Hirput.
hancurnya kita. Belumnya saudara yang kasih datang kepada kita sudah takut. Wih, gimana ini? Aduh, gimana ini? Haleluya. Oleh karena itu, COVID ini pun jangan takut. Amin. Jangan takut. Ingatlah siapa kita. Warga kerajaan sorga. Usir COVID ini. Corona ini. Saudara yang kasih. Maka kalau kita usir, dia pasti pergi. Amin. Sehat semuanya dalam nama Yesus. Ucapkan selalu Mazmur 91 itu. Saudara yang kasih. Bangun tidur berdoa. Ucapkan Mazmur 91. Saudara yang kasih, itu sungguh dahsyat luar biasa. Itulah status kita, memerintah. Setan kau tunduk, penyakit kau tunduk. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus tidak berkuasa, datang kepadaku. Dokon kuasa gelap, niat-niat jahat manusia pergi dalam nama Yesus. Haleluya. Saudaraku, itu anak Tuhan. Amin. Yang mana kehidupan kita, saudara yang kasih? Mungkin ada kehidupan kita seperti Yusuf. Mungkin ada kehidupan kita seperti 12 pengintai. Takut melihat dunia ini sekarang ini. Takut masa depan. Takut gak ada pekerjaan. Takut gak ada jodoh. Takut saudaraku gak makan lagi. Haleluya. Ingatlah, yang mana kita? Satu yang pasti, kita anak Tuhan. Kita anak kerajaan sorga. Kita punya kuasa. Bukan hanya jadi anak lalu tidak berkuasa. Kita anak, kita juga orang yang berkuasa. Haleluya. Saudaraku, jangan pernah lupa itu. Jangan pernah lupa. Walaupun latar belakang kita semuanya berbeda-beda. Dari pembunuh, dari pencopet, dari pencuri, dari pemfitnah. Ada pembunuh? Gak ada. Gak pernah bunuh nyamuk. Amin. Jangan ada yang mengintimidasi pikiran kita ini. Setan tidak bisa mengintimidasi kita. Jangan minder sebagai anak Tuhan, orang Kristen. Jangan malu bersaksi. Saudaraku, ada dua cerita. Yang pertama, orang pertama identitas lama sebagai orang miskin. Saudara yang kasih, dia dipungut. Orang pertama, ada dua orang. Saudaraku, orang pertama dan orang kedua. Dia diadopsi oleh orang kaya. Kalau orang kaya mengadopsi, dilihat orang-orang yang tak mampu, disekolahi, tinggal di rumahnya. Saudaraku, dibiayai semua hidupnya, makannya. Saudaraku, sampai dia menjadi orang berhasil. Ada dua orang diadopsi. Orang pertama masuk ke rumah orang kaya itu, lalu makan. Dia mengambil sebanyak-banyaknya. Tapi nanti dia gak kebagian lagi. Itu kehidupan lama. Padahal saudaraku, dia gak perlu begitu. Cukup makannya. Dia gak perlu mengambil sebanyak-banyaknya. Lalu piringnya sama Gunung Situkus. Tahu Gunung Situkus? Gak ada orang Sibolga di sini. Kalau orang Sibolga tahu Gunung Situkus. Saudara yang kasih, gak perlu. Mengapa? Karena kalau dia makan, sedikit pun makan habis bisa tambah lagi. Betul? Tapi karena identitasnya ini dari kehidupan orang miskin, orang lemah, orang yang kekurangan makan, lalu masuk ke rumah orang kaya,
sebanyak-banyaknya. Saudaraku, dia nggak tahu, belum tahu dia identitasnya. Sudah tahu identitas kita? Sudah tahu identitas kita? Kalau pesta cukupnya saja lah. Bawa plastik boleh? Plastik hitam. Orang kedua, saudaraku, bahkan dari orang tidak mampu juga dipungut. Tapi dia mengambil sedikit, itu pun remah-remahnya saja. Ada sibuk-sibuknya isi. Ada sibuk-sibuknya isi dan bagaimana? Orang remah-remah nado. Saudara yang kasih. Lalu dia makan pun di sudut-sudut, sembunyi-sembunyi dia makan. Saudara yang kasih. Kenapa demikian? Karena dia tidak tahu ataupun belum mengerti identitasnya sebagai anak. Sudah diangkat dia menjadi anak, bukan anak orang lain lagi. Haleluya. Saudara, sudah sama, sudah setara dengan anak kandung. Sudah diadopsi. Saudara yang terkasih, bukan anak orang lain lagi, sudah anaknya, benar-benar anak. Gak perlu lagi ngambil sebanyak-banyak lalu membawa ke tempat yang tersembunyi lalu menyantapnya, atau mengambil sedikit sekali lalu memakannya dengan ketakutan. Amin. Mari kita sadari hidup kita sebagai anak. Haleluya. Saudara yang kasih, kita bisa hidup sewajarnya, tapi nggak tahu identitasnya. Kuasa Tuhan yang di dalam dirinya nggak tahu, sehingga perkataannya selalu lemah. Dia selalu sembunyi-sembunyi dan merasa orang yang tidak berguna, merasa tidak layak. Saudara yang terkasih. Nah, jadi saudaraku, mengertilah bagaimana identitas kita. Jangan lagi mental budak, mental anak kerajaan sorga. Amin. Saudara yang kasih, jangan lagi mental lemah, tidak berdaya, merasa tidak mampu lagi diberkati lebih. Saudara yang kasih, oleh karena itu, di masa sulit ini semua kita memiliki mental kerajaan sorga. Dalam nama Yesus dapat pekerjaan yang baik, cukup kebutuhannya makan, minum, pakainya. Jangan mental saudaraku yang kekasih peminta-minta. Mulailah berusaha bekerja keras, extraordinary, 2 kali ganda kita bekerja keras di akhir zaman ini. Tahu siapa kita. Amin. Bisa kita diberkati? Bisa. Kalau Yusuf pun dari budak bisa dia jadi Perdana Menteri, berarti kita dari kehidupan sulit ini bisa kita diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya. Jangan katakan masa sulit, saudara, karena Yusuf tidak ada yang lebih sulit daripada kehidupan Yusuf. Kelaparan, saudara yang kasih, kita belum seperti itu. Kita masih bisa berusaha, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa menanam bunga, kita masih bisa berdagang, keliling. Amin. Dari ikan basah sampai ikan kering. Tinggal yang jual daging yang belum. Yang jual ikan sudah ada, jual bunga sudah ada, warung sudah ada, pegawai sudah ada. Ayolah, jangan mengeluh. Haleluya.
Nah, jadi saudaraku, ketika kita mengenal identitas dan otoritas kita, maka kita bisa mengerti siapa kita. Mari silakan baca Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saudara baca 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah juga bahwa aku menyalahkanmu. Aku akan melakukan badan Ya. Aku akan memegang pelari tanganmu dan membawaku yang membawa kemenangan. Ya. Jangan Takut. Jangan Takut. Sekali lagi, jangan Jangan takut. Adakah yang takut di sini? Jangan takut. Siapa yang menyertai? Tuhan Yesus. Saudara yang kasih, dalam setiap keadaan kenakan firman Tuhan yang memberi kemenangan. Kita seperti apa yang kita katakan? Coba katakan, saya seperti apa yang saya katakan. Oleh karena itu saudaraku, perkataan kita biarlah perkataan firman, perkataan kemenangan, perkataan mujizat. Haleluya. Semalam kalau nggak salah saya bilang sama anak Tuhan, datang telepon, saudaraku, angkat Pak, bilang dalam nama Yesus berkat. Haleluya. Jadi kalau identitas kita sebagai anak Tuhan, angkat handphone pun punya mental mujizat. Tininit, tininit, tininit. Oh, dalam nama Yesus berkat. Amin. Haleluya. Iya. Jangan tininit, tininit. Ibu gembala. Apa dosaku? Apa salahku? Jangan langsung begitu. Amin. Belum lagi Pak Gembala menelepon kan, tininit, tininit. Pak Gembala. Wah, matikan dulu, matikan. Lalu telepon lagi aktif. Padahal kami mau bilang ini ada berkat, ambil ke gereja. Haleluya. Saudaraku, dihadapi apapun itu. Itu sebabnya kami berusaha handphone kami itu online 24 jam untuk jemaat. Kecuali udah memang rest sekali, nggak ada pula bawa charger, berarti itu sudah nggak bawa charger, nggak bisa ngecas lah itu. Amin. Mau dari siapapun terima saja. Siapa telepon terima. Halo, telepon. Halo. Amin. Saudara yang kasih, bila perlu saudara juga telepon kami sekali-sekali. Gak ada aminnya. Saya dipimpin Tuhan beberapa hari yang lalu nelpon. Saudaraku, sepertinya dipimpin Tuhan, tapi rupanya benar-benar suara Roh Kudus. Untunglah saya patuh. Saya tanya kabar. Halo Pak. Halo juga. Apa kabar Bapak? Sehat, sehat. Lalu belum sampai saya bertanya selanjutnya, dia berkata, Pak, maaf Pak, untunglah Bapak telepon. Ada titipan dari orang Jakarta. Ya, kok sama Bapak pula dititipkan, gak langsung dikasih sama saya. Ya itulah Pak, gak tahu. Dia pun bilang, kasihkanlah ini untuk hamba Tuhan itu. Saya dipimpin Tuhan untuk memberikannya. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih,
Sekali-sekali boleh telepon kami. Kalau lagi datang proyek telepon. Bukan hanya itu, kalau saudara ada masalah pun telepon saja. Amin. Iya. Kurang laris, telepon. Amin. Ada saingan, berat, telepon. Tolong doakan. Bukan berarti harus kita maki-maki orang itu. Amin. Bersaing sehat. Haleluya. Allah. Iya sayang. Baik, puji Tuhan. Sampai lah, selesai lah ya. Oke lah. Saya tutup nih. Mari kita bangkit berdiri.